tadi sudah kita sesikan bersama. Kita sekarang akan lanjut ke perhitungan-perhitungannya menggunakan Google Spreadsheet ya, Spreadsheet. Oke, di dalam Perways yang pertama kali kita harus tentukan adalah penamaan departemen, karena nanti penamaan departemen inilah yang nanti akan menjadi urutan-urutan dari departemen mana saling sequence ya, saling berurutan. Jadi tadi kita berikan penamaannya departemen 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa juga menggunakan, misalkan teman-teman mau menggunakan departemen A, ya, atau B, atau C, atau D, dia nanti otomatis akan terhubung semuanya ke dalam perhitungan-perhitungan yang ada di sampingnya. Ya. Dan nanti dia langsung terkoneksi ke perhitungan yang ada di bawah. Oke. Kita gunakan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah flow between chart. Jadi biasanya antar departemen itu akan ada korelasi berupa kira-kira bahan baku antar satu departemen ke departemen lain itu perpindahannya ada berapa kali gitu, seperti itu. Itu contohnya kalau misalkan di pabrik. Kalau contohnya di jasa, misalkan di bank, antar satu departemen ke departemen, apakah ada dokumen yang terdistribusikan atau ada informasi yang terdistribusikan atau ada customer ya yang pelayanannya akan dipindahkan dari satu departemen ke departemen lain. Ada kemungkinan nggak seperti itu? Contohnya misalkan dari kalau di bank ada customer service ya, misalkan mau buka rekening, biasanya awalnya ke customer service, tapi biasanya setelah customer service membuka rekening, lalu setelah bukunya itu mau jadi gitu ya, itu biasanya nanti dalam pencetakan buku rekeningnya itu saldonya itu nanti melalui teller, maka ada sebuah proses di mana si customer itu nanti akan dipindah proseskan dari bagian customer service ke bagian teller, seperti itu. Nah, ada juga misalkan kalau di bank itu kan awal-awal biasanya bertemunya itu biasanya ke security ya. Nah, security itu nanti dia yang akan pertama kali menerima customer dan akan menanyakan customer itu mau pergi kemana. Nah, berarti dari security ini dia akan menghubungi seluruh departemen yang ada, karena dia yang akan mengarahkan si customer-nya ini, pelanggan, untuk mengarah ke departemen yang mana, seperti itu. Oke, kalau menurut di Perways, studi kasusnya, jadi departemen 1 ke departemen 2 itu ada 10 flow ya, 10 aliran ya, yang akan dilakukan. Jadi teman-teman nanti ketika praktikum, misalkan mengambil sebuah studi kasus, yang pertama kali harus diidentifikasi adalah departemennya itu ada apa-apa saja. Oke, departemen ada apa-apa saja itu biasanya dilihat dari orangnya itu ada siapa aja sih yang bekerja di tempat studi kasus tersebut. Nah, tiap-tiap orangnya itu kita identifikasi dia bagian apa, dia bagian apa, dia bagian apa. Kalau di bengkel motor itu biasanya ada yang security di awal, lalu security nanti akan mengarahkan apakah dia mau ke penjualan atau mau servis. Lalu ketika dia mau servis maka diarahkan ke bagian pendaftaran. Nah, di bagian pendaftaran itu nanti biasanya dia ada orang yang sifatnya admin dan ada yang sifatnya mencatat keluhan-keluhan dari pelanggan yang nantinya akan menentukan
servis apa saja yang akan diberikan kepada motor tersebut gitu ya, yang harus dilakukan kepada motor tersebut. Gitu. Nah, terus baru abis itu setelah sudah dia masuk ke dalam bengkel. Setelah bengkel sudah selesai, misalkan di dalam prosesnya nanti butuh barang, maka dia harus minta ke bagian gudang seperti itu. Nah, begitu juga nanti setelah selesai nanti akan ke bagian pembayaran. Nah, bagian pembayaran berarti ada lagi ya bagian finance ya seperti itu. Nah, itu contoh flow-nya ya, flow antar departemen yang ada. Oke, saya sudah mendengar azan asar. Saya izin melanjutkan ya teman-teman semua. Kalau ada yang mau menjalankan sholat asar, dipersilakan untuk bisa off cam dan menjalankan sholat asar. Tapi saya izin untuk melanjutkan. Nanti kita selesai agar supaya bisa selesai di jam 15.30. Oke, saya izin lanjutkan teman-teman semua. Lalu untuk yang departemen 1 ke 3 di sini 15. Lalu departemen 1 ke 4 dia 20. Departemen 2 ke 3 dia 10. Departemen 2 ke 4 dia 5. Departemen 3 ke 4 dia 5. Oke. Oke, dari sini kita sudah mengisi flow between chart-nya atau flow between departemennya. Selanjutnya kita akan mengisi distance atau jarak ya antar satu departemen ke departemen lain. Ini bisa kita berikan satuannya entah meter atau satuan terserah teman-teman. Di sini 1 ke 2-nya itu 1, 1 ke 3-nya 2, 1 ke 4-nya 3, 2 ke 3-nya itu 1, 2 ke 4-nya itu 2, dan 3 ke 4-nya itu 1. Oke, dari sini kita sudah bisa mengetahui dari 1 ke 2 dia 1 ya, betul ya. Dari 1 ke 2 dia 1. Lalu 1 ke 3 dia 2, yang ini kan. 1 ke 4 dia 3, berarti ini. Selanjutnya 2 ke 1 dia 1, berarti yang ini. 2 ke 3 dia 1, yang ini. 2 ke 4 dia 2. Nah, begitu juga seterusnya. Di sini kita sudah mendapatkan jarak antar satu departemen ke departemen lain dan sebaliknya ya. Oke, tadi di awal Pak Bagus mencontohkan iterasi yang pertama itu menggunakan urutan 1, 2, 3, 4. Katanya sih bisa juga kalau misalkan mau dicoba nggak harus 1, 2, 3, 4, bisa juga 1, 3, 2, 4 gitu kan, seperti itu terserah teman-teman. Jadi itu bisa diuji cobakan gitu. Nanti kita bisa cari nanti mana apakah ada yang lebih optimal atau enggak ketika kita menggunakan awalan iterasi awal dengan variasi yang berbeda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan iterasinya. Jadi di sini ada pengkalian antara flow between dengan distance. Ya, flow between. Jadi tadi yang seperti disampaikan bahwa flow between-nya itu akan tetap, yang akan coba dirubah-rubah adalah distance-nya dengan cara ditukar-tukar urutan dari sequence-nya ini. Oke. Nah, sebagai contoh misalkan ini yang pertama, harusnya kan urutannya itu 1, 2, 3, 4. Nah, 1 sama 2-nya ini ditukar, jadi 2, 1, 3, 4. Lalu yang kedua harusnya kan urutannya 1, 2, 3, 4. Dan 1 dan 3-nya ini diputar atau ditukar. Yang ketiga harusnya kan nih 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi 1 dan 4-nya diputar, jadi 1, 4 ini. Nah, begitu juga seterusnya, ini harusnya 1, 2, 3, 4. Yang ini, ya 1, 2, 3, 4. Tetapi 2 dan 3-nya diputar. Yang ini harusnya 1, 2, 3, 4 ya. Tapi 2 dan 4-nya diputar. Dan yang terakhir, ini harusnya 1, 2, 3, 4. 4 dan 3-nya diputar. Nah, selanjutnya, untuk perhitungan
apa namanya, perhitungan flow between chartnya itu tetap. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini saya maximize aja ya izinnya, biar teman-teman bisa kelihatan langsung. Nah, bisa dilihat di sini. 10 ini adalah 1 ke 2. Selanjutnya 15 itu adalah 1 ke 3. Ya. Jadi untuk flow between chart-nya kita mengacu ke sini. Ya. Sedangkan untuk distance-nya kita nanti akan mengacunya ke sini. Ya. Seperti tadi yang disampaikan, flow between chart-nya dia tetap, tetapi yang akan kita rubah-rubah adalah distance-nya. Distance-nya ini yang akan dirubah. Kita lihat di sini, 1 ke 2, 10, 1 ke 3, 15, 1 ke 4, 20, 2 ke 3 adalah 10, 2 ke 4 adalah 5, dan yang terakhir 3 ke 4 adalah 5. Jadi angka 10, 15, 20, 10, 5, dan 3 ini untuk menghitung flow between 1 ke 2 ya. 1 ke 2 itu 10, 1 ke 3 itu 15, 1 ke 4 itu 20. Selanjutnya 2 ke 3 itu 10, maaf. 2 ke 4 itu 5, dan yang terakhir 3 ke 4 itu adalah 5. Oke. Nah, flow between ini dikalikan dengan distance. Distance-nya menggunakan urutan yang diacak ya, urutan yang diacak. Nah, yang pertama 2 ke 1. 2 ke 1 itu jaraknya adalah 1. Nih, teman-teman bisa lihat di sini kan ya. Lalu 2 ke 3. 2 ke 3 ini jaraknya 1. Nah, makanya di sini angkanya 1. Lalu 2 ke 4. 2 ke 4 jaraknya adalah 2. Makanya di sini pengkalian 20 adalah 2. Selanjutnya adalah 1 ke 3. 1 ke 3 jaraknya 2. Nah, teman-teman di sini lihat kan 10 dikali 2. Lalu 1 ke 4. 1 ke 4 itu jaraknya 3. Makanya di sini adalah 3. Dan yang terakhir 3 ke 4. 3 ke 4 ada di bagian bawah. Ini adalah jaraknya adalah 1. Maka 5 dikali dengan 1. Jadi untuk yang di bagian depan pengkalinya ini adalah dari flow between chart. Sedangkan untuk yang bagian belakang ini didapat dari distance antar departemen. Setelah kita kalikan semua, lalu kita jumlahkan, maka kita mendapatkan total 105. Untuk yang baris kedua 95, baris ketiga 120, baris keempat 120, baris ke 5-nya 105, dan yang baris ke-6-nya 125. Nah, karena tadi kita mencari yang titik paling rendah, gitu kan, nilai yang paling rendah, karena ini masalah biaya, maka kita memilih yang angka yang 95 ini. Jadi baris kedua ini dengan sequence 3, 2, 1, 4, ini merupakan nilai yang paling rendah. 3, 2, 1, 4. Oke, rekan-rekan sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada yang kurang jelas? Untuk iterasi ke-0? Atau sudah sedang tidur semuanya? Lagi tidur? Bisa kita lanjutkan? Lanjut ya. Oke. Lanjut ya, Raffi ya. Salsa kita lanjutkan, Salsa. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya adalah iterasi yang ke-1. Iterasi yang ke-1 diawali dengan, tadi pilihannya adalah yang paling rendah. Yang rendah itu kan urutannya adalah tadi 32, 14. Maka dia otomatis akan masuk di sini 32, 14. 3214. Selanjutnya 3214 berarti secara flow between-nya ya. Flow between-nya nanti dia tetap menggunakan 1234 ya, benar ya. 1234. Tetapi nanti untuk yang distance-nya
akan kita acak-acak berdasarkan dari pilihan yang sebelumnya ini. Kita akan randomkan. Oke. Harusnya urutannya kan 3, 2, 1, 4 ya. 3, 2, 1, 4. Nah, 3 dan 2-nya kita geser ya. Jadi 2, 3, 1, 4. Harusnya 3, 2, 1, 4 jadi 1, 2, 3, 4. Begitu juga 4, 2, 1, 3 sama juga 3, 1, 2, 4 ya. 3, 4, 1, 2, 3, 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau untuk pengkali awalnya dia akan tetap karena tadi flow between chart-nya dia akan tetap. Flow between chart-nya dia tetap menggunakan 1, 2, 3, 4 ya. Tapi nanti yang akan berbeda adalah pengkalian dari distance-nya. Di mana di sini teman-teman bisa lihat 2 ke 3 jaraknya adalah 1. Maka dia di sini angkanya adalah 1. Lalu selanjutnya 2 ke 1. Oke. 2 ke 1 jaraknya 1, maka di sini dia 1. Oke. Selanjutnya adalah 2 ke 4. 2 ke 4 di sini jaraknya 2, maka di sini dia 2. Oke. Selanjutnya adalah 3 ke 1. 3 ke 1 jaraknya 2, maka di sini dia 2. Oke. Selanjutnya 3 ke 4 ya. 3 ke 4 jaraknya 1, maka di sini 1. Dan yang terakhir 1 ke 4. 1 ke 4 jaraknya dia adalah 3. Setelah dikalikan 10 ditambah 15, 25 ya. 25 ditambah 40, 45. 45 ditambah 20, 65. 65 ditambah 5, 8. Sebentar, 10, 15, 20. Ininya benar nggak ya? Sum. 10, 15, 25, 25 tambah 40. 65, 65 tambah 20, 85, 85 tambah 5, 90, 90 tambah 15, 105. Benar ya jumlahnya? 105. Lalu yang baris kedua 125, baris ketiga 110, baris keempat 90, baris kelima 105, baris keenam 105. Kita dapati bahwa 3124 nilainya 90, sedangkan 3214 tadi nilainya adalah 95. Oke, karena dia lebih rendah dibandingkan sebelumnya 3214, maka 3124 ini kita akan lanjutkan. Oke. Lalu kita lanjutkan dengan 3124. Oke, 3 sama 1-nya ini ditukar ya. 2 sama 3, 3 sama 2-nya ditukar, 3 sama 4-nya ditukar. 1 sama 2-nya ditukar, 1 sama 4-nya ditukar, dan terakhir 2 dan 4-nya ditukar. Setelah ditotal ternyata dia hasilnya adalah 95. Karena dia nilainya adalah kembali menjadi besar, maka iterasinya berakhir sehingga kita memilih 3124 menjadi pilihan atau sequence yang paling optimal. Jadi sebenarnya ini bisa kita nanti rubah-rubah di sini. Awalan di sini 1, 2, 3, 4-nya bisa kita rubah. Kita contohkan misalkan dia 2, 1, 3, 4. Nah, 2, 1, 3, 4. Hasilnya tetap 90 ya. 90-nya 3124 ya. Lalu ada juga yang hasil 2431. Nah, ini contoh ketika kita rubah-rubah gitu ya, seperti itu. Atau kita ini jadikan 3, 2, 1, 4. Nah, tetap nih 3124 yang paling rendah, 3124. Lalu
kita rubah menjadi 4, 2, 3, 1. Tetap ya paling rendahnya 2431 sama 3124 ya, 2431. Ada pilihan juga 2431. Ini jadi dari awal sini kita bisa juga membuat iterasi-iterasi awal. Lalu contohnya 1, 3, 2, 4. Oke, 3124 tetap ya 3124 yang rendah. 3124 tadi 2431 juga rendah. Lalu 1, 4, 3, 2. 2431, 2431. Yang terakhir 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3, 2, 4, 3. Oke. Berarti solusinya ada 2. Tadi ada 2431 sama 3124. Oke. Nah ini teman-teman kita setelah mencoba ke 6 variasi, ternyata memang solusinya ada 2. Yang pertama adalah 3124 dan yang kedua adalah 2431. Sampai sini. Oke. Terus sini ada pertanyaan teman-teman semua. Silakan kalau misalkan ada yang kurang jelas. Semoga jelas semuanya ya. Silakan ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Salsa. Kan tadi Bapak nyoba-nyoba ya, misalnya di iterasi 0 itu nilainya 90, yang paling kecil, tapi di iterasi 195 berarti yang diambil itu iterasi 1, iterasi 0-nya ya, Pak? Iya, iterasi 0-nya yang dipilih. Ya, jadi ketika tadi kan ada pernah nyoba iterasi ke 0-nya dia 90, lalu dimasukkan ke iterasi 1 dia 95. Maka yang diambil adalah iterasi yang 0. Maka dia ketika nilainya naik, maka dia dihentikan. Gitu, dibandingkan dengan iterasi yang sebelumnya. Oke, makasih Salsa pertanyaannya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan berkaitan dengan iterasi dengan menggunakan PEM nih, pairwise. Oke. Semoga sih dengan adanya Google Spreadsheet ini teman-teman jadi gampang ya memahaminya. Kan beda kalau misalkan hanya nonton atau saya jelaskan gitu kan. Pastinya nanti akan lumayan bingung. Nah, ketika teman-teman ada Google Spreadsheet ini lalu bisa download, lalu bisa diuji coba. Nanti suatu ketika saya memberikan individual task 3 dan 4 gitu kan. Nah, teman-teman nanti bisa mencoba-coba dengan menggunakan tools yang sudah saya berikan.